anak-anak semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Vidyanita Channel. Anak-anak, pernahkah kalian melihat ayam bertelur? Nah, ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan serta faktor yang mempengaruhinya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, diharapkan setelah menonton video ini anak-anak semua dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan baik. Tujuan pembelajaran yang kedua, dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan baik. Yuk kita simak bersama penjelasan berikut ini. Setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, termasuk hewan. Hewan terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya hewan peliharaan, hewan langka, hewan liar. Nah, tetapi setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda, tergantung faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh hewan, dapat meliputi genetik dari induknya, hormon dalam tubuh hewan. Nah, sekarang yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh hewan. Nah, di sini meliputi makanan dan minuman, aktivitas tubuh, suhu udara, oksigen, dan juga sinar matahari. Nah, sekarang kita masuk di perkembangan hewan. Nah, apakah anak-anak semua sudah tahu perbedaan antara perkembangan dengan perkembangbiakan? Nah, kalau perkembangan itu adalah perubahan kemampuan, kecakapan, keahlian, dan kematangan organ-organ fisik hewan. Sedangkan perkembangbiakan itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Nah, di sini dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan hewan. Nah, ini yang pertama adalah bertelur atau ovipar. Contohnya ayam, bebek, katak, kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah melahirkan atau vivipar. Contohnya adalah kucing, sapi, kambing, kerbau, kuda, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah cara perkembangbiakan dengan bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Nah, hewan tersebut bertelur, tetapi telurnya menetas di dalam tubuh induknya. Lalu, induk tersebut mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan. Contohnya seperti buaya, ular kobra, kadal, dan lain-lain. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru mempunyai contoh daur hidup hewan. Kita bahas yang bertelur dulu ya. Contohnya yang pertama adalah ayam. Nah, ayam ini memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, badannya berbulu. Kemudian yang kedua, memiliki 2 kaki. Yang ketiga,
memiliki paruh. Kemudian yang keempat, memiliki sayap. Dan yang kelima, berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, seperti ini anak-anak. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Daur hidup ayam dari telur, kemudian telur menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam menjadi ayam dewasa. Hewan yang memiliki kesamaan dengan ayam. Nah, ini contohnya adalah bebek. Nah, kedua hewan tersebut termasuk ke dalam kelompok hewan unggas. Hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan ayam adalah makanan, minuman, dan juga suhu udara, karena ayam tidak dapat hidup di cuaca yang dingin, apalagi sering hujan. Kemudian yang kedua adalah kupu-kupu. Nah, ini adalah daur hidup kupu-kupu anak-anak. Telur kupu-kupu setelah beberapa hari menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Nah, untuk mengingatnya ini adalah sebuah lagu anak-anak. Perhatikan ya. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Nah, seperti itu anak-anak, mudah ya. Sekarang contoh yang ketiga adalah hewan katak. Nah, selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Kemudian, berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Lalu, katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Nah, contoh yang keempat adalah nyamuk. Nah, seperti hewan lainnya, nyamuk juga memiliki daur hidup. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Nah, ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik kemudian berubah menjadi pupa. Nah, setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan, seperti penyakit demam berdarah. Nah, salah satu penyebabnya adalah banyaknya genangan air. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan. Semoga anak-anak semua sudah paham ya. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan tetap semangat belajar ya. Sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.